Assalamualaikum Bu. Bu Rahman. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Enggak, cuma lihat-lihat ini, lihat-lihat bunganya Ibu. Oh, Ya, semakin hari saya lihat tanamannya semakin subur. Alhamdulillah Bu, karena hampir setiap hari disiram Bu. Kemudian ditambah lagi kalau sore hujan lagi turun. Alhamdulillah bunganya semakin segar. Kebetulan sekali Bu. Mungkin ini adalah tempat dan suasana yang cocok untuk kita ngobrol-ngobrol sebentar. Bisa ya Bu? Bisa Bu, Bu mau ngobrol. Ya kalau begitu Bu, ayo kita duduk dulu. Supaya ngobrolnya lebih seru, ditambah lagi ini cuaca di pagi hari yang banyak mengandung vitamin. Ayo mari kita ngobrol Bu. Barangkali Bu begini, sebelum kita ngobrol terlalu jauh, lebih baik kita lakukan dulu teknik mindfulness. Seperti apa teknik mindfulness itu ya? Mindfulness itu sebenarnya begini Bu, itu mindfulness melatih kesadaran yang muncul dari seseorang itu untuk memberikan perhatian secara sengaja dalam kondisi sekarang yang dilandasi dengan rasa ingin tahu terhadap hal-hal yang lebih baik, seperti itu Bu. Terus seperti apa praktik dari mindfulness itu? Kalau masalah praktiknya itu Bu bermacam-macam. Ada latihan menyadari napas, Ya. terus latihan berjalan sadar, dan latihan bergerak sadar. Seperti itu Bu, untuk mengasah indera kita. Wah, Ibu hebat sekali. Kalau bisa kita sedikit mempraktekkan mindfulness yang Ibu jelaskan tadi. Begitu Bu, jadi Ibu ini mau mempraktekannya. Sebenarnya Bu, ini ada beberapa cara yang paling sederhana untuk melakukan mindfulness ini. Kenapa saya katakan Bu, cara yang paling sederhana? Karena ini dapat kita lakukan kapan dan di mana saja. Jadi biar kita sementara ngobrol-ngobrol begini, kita bisa juga lakukan seperti itu Bu. Baiklah Bu, sebelum kita ngobrol, coba perbaiki dulu posisi duduknya. Kita akan memulai kegiatan ini. Hilangkan semua pemikiran, anggap saja Ibu ini lagi bagaimana ya, kosongkan pemikiran, atur napas. Ya, kita bisa mulai. Tarik napas dalam-dalam, rasakan udara segar yang masuk ke dalam rongga hidung, kemudian rasakan udara segar yang keluar dari rongga hidung. Kemudian amati perut yang mengembang sebelum napas dibuang. Terus amati perut yang mengempes saat napas dikeluarkan. Ibu bisa melakukan 2-3 kali. Iya, saya sudah coba mindfulness-nya Bu, dan alhamdulillah. Bagaimana perasaannya Bu? Perasaan saya sudah sedikit plong, beban yang ada di pikiran saya sudah sedikit berkurang. Karena kondisi Bu Rahma sudah tenang, pikiran lebih jernih, coba ceritakan Bu apa yang Ibu hadapi sehingga kurang bergairah. Iya Bu, saya punya masalah dan saya sangat butuh seseorang yang dapat membantu saya. Bersyukurlah kalau Ibu bersedia membantu saya. Jadi apa yang bisa saya bantu Bu? Kemudian apa yang Ibu ingin capai setelah perbincangan ini? Saya sangat mengharapkan dapat menemukan jalan keluar dari masalah yang saya hadapi. Masih ada yang lain Bu?
Saya merasa pikiran saya kacau Hmm? dan susah untuk fokus, Bu. Saya ingin mengetahui eh, atau mencari tahu penyebabnya. Oh, gitu, Bu. Kalau bisa Bu, ya coba ceritakan lebih jelasnya. Begini, Bu, kemarin saya mengajar saat disupervisi tanpa menggunakan buku teks. Hmm? Kemudian pengawas menegur saya. Kata beliau harus menggunakan buku teks. Ibu tidak menggunakan buku teks. Lalu menggunakan apa, Bu? Saya menggunakan sumber-sumber yang lain, tetapi tetap berpedoman pada kurikulum yang ada. Ibu menggunakan sumber-sumber lain dalam proses belajar mengajar ya. Iya, iya. Kalau bisa Bu, Ibu menceritakan sumber-sumber yang lain yang dimaksud itu seperti apa? Saya menggunakan media-media pembelajaran seperti video-video, Hmm? dan yang kedua gambar-gambar, Hmm? dan yang ketiga adalah lingkungan sekitar sekolah. Oh, itu alasan Ibu sehingga tidak menggunakan buku teks. Ya, tepat sekali. Oh, begitu Bu. Terus coba ceritakan mengapa Ibu menggunakan seperti itu. Saya menggunakan metode seperti itu hanya karena terinspirasi Hmm? dari masukan Ibu yang beberapa waktu lalu tentang bagaimana cara menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi. Oh, seperti itu Bu. Iya. Hmm. Terus apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Begini Bu. Eh, Sebelum saya membuat atau menyusun program pembelajaran, saya terlebih dahulu membuat pemetaan kebutuhan belajar siswa. Ya? Dari hasil pemetaan itu, saya memperoleh informasi keunikan, keberagaman, kebutuhan belajar murid. Oh, begitu Bu. Oh, berarti Ibu ini betul-betul sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya? Iya, saya sudah Oh, menerapkan pembelajaran iya. seperti itu. Karena Ibu sudah mempertimbangkan bagaimana kesiapan belajar murid, bagaimana minat belajar murid, dan bagaimana gaya belajar murid itu. Hebat Bu, hebat. Terus saya suka dengan apa yang Ibu lakukan. Kemudian sebenarnya apa yang membuat Bu Rahma kurang bergairah? Karena metode yang Ibu gunakan di kelas itu saya rasa sudah sangat bagus Bu. Yang membuat saya kurang bergairah Hmm? dan merasa memiliki beban pikiran yang terlalu berat, ini karena teguran dari ibu kepala sekolah. Kemarin saya dipanggil dan menghadap kepada beliau dan ditegur. Iya, saya ditegur Bu. Oh, ditegur oleh Ibu kepala sekolah. Iya. Maksudnya Ibu ditegur, alasan kepala sekolah memanggil itu Bu karena apa? Iya, begitulah. Waktu saya menyajikan materi tanpa menggunakan buku teks, itu atas laporan daripada ibu pengawas. Begitu Bu. Iya. Berarti Ibu ini dilapor Ibu pengawas sama Ibu kepala sekolah. Iya, ibu pengawas yang melapor. Oh, begitu. Terus menurut Ibu itu Ibu kepala sekolah sama Ibu pengawas orangnya seperti apa Bu? Menurut saya pribadi mereka itu orang yang sangat baik, bijaksana. Ya, itulah. Iya. Terus setelah mendengarkan unik-uniknya Ibu, barangkali kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa apa yang Ibu alami ini hanya sekedar kesalahpahaman saja antara Ibu dengan Ibu pengawas pada saat seperti di kelas. Ya Bu? Ya, ini hanya sekedar Ya, kesalahpahaman. itu hanya kesalahpahaman. Terus apa yang Ibu akan lakukan selanjutnya?
Saya akan mengklarifikasi masalah ini dan saya akan selesaikan dengan baik. Alhamdulillah Bu, dari hal-hal yang sudah Ibu jelaskan tadi, eh, hal yang menjadi prioritas utama itu, artinya apa yang menjadi prioritas utama Ibu untuk menyelesaikan masalah Ibu ini? Yang pertama, saya akan menemui ibu kepala sekolah dan kemudian menemui ibu pengawas, dan saya akan menjelaskan mengapa tidak menggunakan buku teks dalam mengajar dan memilih menggunakan sumber-sumber yang lain, tapi tetap berpedoman kepada kurikulum saat ini. Tetap dengan pada kurikulum sekali itu Bu. Terus selain daripada Ibu akan menemui kepala sekolah dengan ibu pengawas, apakah kira-kira ada hal lain yang Ibu ingin lakukan? Sebelumnya saya akan membuat RPP, rencana pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian RPP itu akan saya sodorkan kepada ibu pengawas saat saya berkunjung ke rumahnya. Begitu Bu, berarti Ibu ini akan membuat kembali rancangan program pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu Bu? Iya. Itu menurut saya Bu, suatu cara yang sangat bagus ya, karena Ibu ingin memberikan suatu secara bukti fisik ya, memperlihatkan bukti fisik bahwa inilah yang saya pedomani pada saat pembelajaran. Namun saya tidak menggunakan buku teks, tapi saya menggunakan sumber-sumber lain seperti itu Bu ya. Iya. Saya rasa itu suatu ide yang sangat bagus. Kemudian apa komitmen Ibu yang akan lakukan sebagai tindak lanjut untuk rencana ini? Hari ini saya akan menemui ibu pengawas di rumahnya, biar suasananya lebih terasa kekeluargaan. Kemudian saya akan menjadwalkan pertemuan berikutnya. Berarti Ibu akan menemui ibu pengawas ya? Iya. Bersama dengan siapa Bu kita akan temui? Insya Allah saya akan meminta bantuan kepada ibu kepala sekolah untuk menemui. Saya rasa Bu ini suatu cara yang sangat bagus. Saya doakan semoga Ibu berhasil. Kira-kira Bu kapan waktu itu yang disepakati? Insya Allah kalau bisa hari ini saya akan ke sana. Pulang sekolah nanti saya akan ke rumah beliau. Saya yakin Bu, sekali lagi saya yakin bahwa Ibu pasti bisa insya Allah. Terus saya doakan apa yang Ibu harapkan segera dapat diselesaikan dengan baik ya, supaya pikiran Ibu lebih tenang lagi, lebih bergairah lagi dalam mengajar, begitu Bu ya. Iya, insya Allah. Saya sangat merasa bersyukur Bu karena apa yang Ibu ingin capai hari ini alhamdulillah sudah tercapai. Ibu sudah menemukan solusinya sendiri apa yang Ibu ingin lakukan. Kemudian Ibu akan berkomitmen dengan Ibu kepala sekolah untuk menemui dengan Ibu pengawas. Saya ucapkan Bu selamat, semoga sukses. Terima kasih. Sebelumnya saya juga sangat berterima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya mendengarkan curahan hati saya, sehingga permasalahan yang saya hadapi ini dapat menemui solusi yang terbaik. Ya, saya ucapkan juga Bu sama-sama, karena sebagai rekan kerja ya sudah sewajarnya kita saling membantu. Jika ada teman yang lagi ada masalah, masa sih saya mau lihat dia seperti ini ya Bu ya, seperti itu. Iya. Mungkin perbincangan kita ini Bu sudah selesai ya. Iya, seperti itulah. Sepertinya ini sudah semakin sore. Anak-anak juga di rumah mau diantar pergi mengaji Bu. Jadi kita akhiri saja Bu ya perbincangan kita. Dan Ibu kalau lagi ada masalah jangan sungkan-sungkan, bisa menemui saya. Mudah-mudahan saya bisa membantu. Terima kasih.
kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.